Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu tentang self-confidence atau kepercayaan diri. Kelompok kami terdiri dari, yang pertama Nabila Yulia Andini, saya sendiri. Yang kedua ada Debbie Lestari. Mana Deb? Oke, yang ketiga ada Muhammad Eldika. Ya, saya sendiri Muhammad Eldika. Yang keempat ada Ilham Baginda, Muara Simatupang. Ya, Bang Ilham. Yang terakhir ada lagi Bu, namanya Bang Benapis. Tapi memang tidak ada konfirmasi dan tidak aktif di kelompok kami. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami akan membawakan tentang self-confidence yang akan dibacakan oleh Bang Muhammad Eldika. Kepadanya dipersilahkan. Hah? Gua. Definisi self-confidence. Confidence adalah keyakinan pada diri sendiri untuk mencapai suatu target yang telah ditentukan. Self-confidence adalah rasa percaya pada kemampuan sendiri, bahwa mampu mencapai presentasi tertentu, dan apabila prestasinya sudah tinggi, maka individu tersebut akan lebih percaya diri. Kepercayaan diri sangat menentukan keberhasilan seorang atlet. Kepercayaan diri akan sangat membantu seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas. Sebagian besar pelatih atau olahragawan berpikir bahwa percaya diri berarti percaya timnya akan menang atau mengungguli lawannya. Kemenangan atau sukses dalam beberapa pertandingan dianggap sebagai satu-satunya cara untuk meraih kepercayaan diri. Next, Bang. Next. Oke, selanjutnya berikut aspek-aspek khusus tentang percaya diri dalam olahraga, antara lain keyakinan tentang kemampuan seorang untuk melaksanakan keterampilan fisik, keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk menggunakan keterampilan psikologi, kepercayaan untuk menggunakan keterampilan resepsi pengambilan keputusan. Yang keempat, kebugaran dan status pelatihan percaya diri dalam satu potensi belajar atau kemampuan untuk meningkatkan keterampilan seseorang. Next, Bang. Manfaat self-confidence. Membangkitkan emosi positif ketika merasa yakin. Seseorang mungkin bermain lebih tenang dan santai. Pikiran dan tubuh untuk menjadi agresif dan tegas. Yang kedua, memfasilitasi konsentrasi. Ketika olahragawan merasa yakin, pikirannya bebas untuk fokus pada tugas di hadapannya. Apabila kurang percaya diri, maka cenderung khawatir tentang seberapa baik yang dilakukan atau seberapa baik orang lain berpikir yang dilakukan. Mencapai tujuan, orang percaya diri cenderung lebih mudah untuk mencapai apa yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan. Kondenfens kemungkinan untuk meraih tujuan dan menyadari potensi orang yang tidak percaya diri cenderung lebih sulit untuk menetapkan tujuan. Yang keempat, beberapa banyak
upaya seseorang memperluas dan berapa lama olahragawan akan bertahan dalam mengejar tujuan sangat tergantung pada self-confidence. Ketika merasa yakin, seseorang mungkin bermain lebih tenang, santai pikiran dan tubuh untuk menjadi agresif dan tegas. Yang kelima, mempengaruhi strategi permainan. Olahragawan yakin cenderung untuk bermain untuk menang. Biasanya tidak takut untuk mengambil resiko sehingga merupakan suatu keuntungan untuk menguasai kompetisi. Yang keenam, mempengaruhi momentum psikologi. Orang percaya diri cenderung lebih mudah untuk mencapai yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan. Self-confidence. Kemungkinan untuk meraih tujuan menjadi potensi orang tidak percaya diri cenderung lebih sulit untuk menetapkan tujuan. Yang ketujuh, mempengaruhi kinerja. Faktor mempengaruhi hubungan ini antara lain A. Karakter kepribadian, B. Karakteristik demografis, jenis kelamin, umur, C. Mempengaruhi kegairahan atau kecemasan, dan mempengaruhi kognisi atribusi untuk keberhasilan atau kegagalan. Tipe-tipe self-confidence percaya diri yang personal, percaya diri yang optimal berarti seorang yang berasal menjadi begitu yakin, yang dapat mencapai tujuan yang berusaha keras untuk melakukannya. Keyakinan yang kuat akan membantu mengurangi kesalahan yang berusaha memperbaiki kesalahan. Menyebutkan beberapa ciri atau karakteristik individu yang mempunyai rasa percaya diri yang operasional. Next, Bang. Agak ke bawah. Oke. Yang A, percaya akan kompetensi kemampuan diri hingga tidak membutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan, atau hormat orang lain. B, terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi diterima oleh orang lain atau kelompok. Yang C, penolakan orang lain berani menjadi diri sendiri. Yang D, punya pengendalian diri yang baik, tidak mood yang emosionalnya stabil. Yang E, memiliki internal locus of control, memandang keberhasilan atau kegagalan bergantung pada usia diri sendiri, tidak mudah menyerah pada nasib serta tidak tergantung bantuan orang lain. Yang F, mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, situasi di luar dirinya. Yang G, memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendiri hingga ketika harapan itu tidak terwujud, ia tetap mampu melihat sisi positif dirinya dan situasi yang terjadi. Lanjut siapa, Bil? Selanjutnya akan dibacakan oleh Debbie. Oke, baik. Yang kedua ada tentang tidak percaya diri atau lack confidence. Keraguan diri merusak kinerja, yakni keraguan dapat menciptakan kegelisahan, memecahkan konsentrasi, dan menimbulkan keraguan. Individu yang kurang percaya diri menjadi terganggu, seseorang akan menjadi ragu saat kemampuan dia sendiri tidak percaya diri. Selain menjadi hambatan, pribadi atau olahragawan yang kurang percaya diri cenderung menetapkan target lebih rendah dari tingkat kemampuan sehingga individu seperti ini tidak akan maju atau menjadi juara. Anung Fatima menyebutkan karakter individu yang kurang percaya diri, yaitu A,
berusaha menunjukkan sifat konformis semata-mata ia demi mendapatkan pengakuan dan penerimaan kelompok. B. Menyimpan rasa takut, kekhawatiran terhadap penolakan. C. Sulit menerima realita diri dan memandang rendah kemampuan sendiri. Namun di lain pihak, ia memasang harapan yang tidak realistik terhadap diri sendiri. D. Pesimis, mudah menilai segala sesuatu dari sisi negatif. E. Takut gagal, sehingga segala risiko dan tidak berani memasang target untuk berhasil. F. Cenderung menolak pujian yang ditujukan secara tulus. G. Selalu menempatkan atau memposisikan diri sebagai yang terakhir karena menilai dirinya tidak mampu. H. Mempunyai external locus of control atau mudah menyerah pada nasib. Sangat bergantung pada keadaan atau pengakuan, penerimaan, serta bantuan orang lain. Yang ketiga, ada tentang materi percaya diri atau overconfidence, yaitu seseorang yang terlalu percaya diri diartikan bahwa kepercayaannya itu lebih besar dari kemampuannya. Kinerja bisa menjadi turun karena percaya bahwa tidak perlu mempersiapkan diri atau mengerahkan usaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal mungkin. Olahragawan tidak bisa terlalu percaya jika tidak didasari pada keterampilan dan kemampuan aktual, maka terlalu percaya diri bisa mengakibatkan kegagalan. Individu yang overconfidence mengakibatkan sesuatu yang kurang menguntungkan karena ia merasa tidak terkalahkan atau menganggap lawan itu lemah. Ini terjadi karena olahragawan menilai kemampuan dirinya sendiri melebihi dari kemampuan yang dimiliki orang lain sehingga sering melakukan perhitungan yang salah dalam menghadapi pertandingan tersebut. Yang D, ke bawah Bang. Bawah. Nah, ya. D, model self-confidence dalam olahraga. Ada 4 model atau saya ulang lagi. D, model confidence dalam olahraga. Ada 4 model atau komponen self-confidence dalam olahraga, yaitu 1, membangun self-confidence olahraga, yaitu dengan kepercayaan diri atau keyakinan olahraga dikonseptualisasikan sebagai multidimensi termasuk keyakinan tentang kemampuan fisik, keterampilan psikologis dan persepsi atau kemampuan beradaptasi, kebugaran dan tingkat pelatihan belajar dan pengambilan keputusan. Yang kedua, sumber self-confidence olahraga atau sejumlah sumber yang diduga menggarisbawahi dan mempengaruhi self-confidence olahraga terfokus pada pencapaian regulasi diri dan iklim sosial. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, konsekuensi dari self-confidence olahraga secara umum, tingkat kepercayaan yang tinggi membangkitkan emosi yang positif terkait dengan perilaku prestasi produktif seperti usaha dan ketekunan yang menghasilkan penggunaan kemampuan yang lebih terampil dan efisien yang bersumber daya kognitif. Yang keempat, faktor mempengaruhi self-confidence olahraga. Faktor yang mempengaruhi self-confidence dalam olahraga adalah budaya, organisasi, serta karakteristik demografi dan kepribadian. Budaya organisasi merupakan aspek struktural dan budaya dari subkultural olahraga yang dapat mencakup hal-hal seperti tingkat persaingan, iklim motivasi, perilaku pembinaan, dan harapan dari program olahraga yang berbeda. Selanjutnya, karakteristik kepribadian fokus pada orientasi tujuan dan optimisme, sedangkan karakteristik demografi berkaitan dengan jenis kelamin dan ras. Oke. E. Sumber self-confidence dalam olahraga. Beberapa sumber self-confidence dalam olahraga yaitu 1. Penguasaan.
bisa juga disebut mengembangkan dalam meningkatkan kemampuan. Kedua, demonstrasi kemampuan menunjukkan kemampuan dengan memenangkan dan mengalahkan lawan. Yang ketiga, persiapan fisik dan mental, tetap fokus pada tujuan dan siap untuk memberikan usaha yang maksimal. Keempat, dari dukungan sosial bisa mendapatkan dorongan dari tim, pelatih, dan kemampuan diri sendiri. Kelima, kepemimpinan pelatih untuk percaya keputusan dan kemampuan pelatih. Yang keenam, experience perwakilan, melihat olahragawan yang berhasil dan berprestasi. Ketujuh, lingkungan nyaman, merasa nyaman dalam lingkungan. 8, favorability situasional, berhenti untuk melihat cara seseorang dan merasa segala sesuatu yang terjadi benar. Materi selanjutnya akan dibaca oleh Ilham. Ya, baik. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, menilai dan membangun self-confidence. 1. Menilai self-confidence. Langkah selanjutnya untuk mengidentifikasi tingkat self-confidence dalam berbagai situasi, olahragawan dapat melakukan hal ini dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Kapan saya terlalu percaya diri? B. Bagaimana saya mengoreksi kesalahan? C. Kapan saya harus ragu pada diri? D. Apakah saya selalu percaya diri di setiap pertandingan? E. Apakah saya tentatif dan ragu-ragu dalam situasi tertentu? F. Apakah saya terlihat berharap dan menikmati permainan yang sangat kompetitif? G. Bagaimana saya bereaksi terhadap kesulitan? 2. Membangun self-confidence. Self-confidence dapat ditingkatkan atau dibangun dalam berbagai cara, antara lain seperti accomplishing melalui kinerja, bertindak percaya diri, berpikir percaya diri, menggunakan citra, menggunakan tujuan mapping, optimis pada kondisi fisik, dan mempersiapkan semuanya sebelum bertanding. Yang dapat dilakukan apabila mengalami penurunan self-confidence saat pertandingan, di antara lain A. Bangkitkan kembali ingatan pada kesuksesan yang pernah diraih di masa lalu. B. Ingatlah kembali kekuatan yang ada pada diri, kekuatan kenyataan bahwa telah bermain di masa lalu berarti dapat mengulanginya lagi. C. Percaya pada kemampuan dan diri sendiri. D. Hindari menghakimi diri sendiri. E. Jangan terlalu berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan selama bertanding. Lanjut. Oke, baik. Terima Ya, kasih. baik. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Erin Desianingrum dari kelompok 2. Bagaimana pelatih atau guru menyemangati atlet atau siswanya saat mereka sedang bertanding? Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kak Erin. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya ulang kembali bagaimana caranya pelatih untuk menyemangati atlet atau siswa yang sedang bertanding. Dalam hal ini, sebagai pelatih khususnya, kita harus bisa melihat atlet bagaimana kondisi dia, karena memang kepercayaan diri sangat-sangat berpengaruh penting, menjadi salah satu faktor kemenangan ataupun kekalahan seorang atlet. Jika walaupun fisiknya sudah kuat, tekniknya sudah bagus di lapangannya, tetapi ketika kepercayaan dirinya hancur pada saat dia ingin bertanding atau kena mental down, bisa jadi
tekniknya semuanya berkurang, fisiknya juga berkurang. Karena tidak ada kepercayaan diri ataupun mentalnya sudah kena, itu sangat berbahaya bagi atlet. Mungkin sebagai pelatih ketika kita melihat atlet kita sudah mulai sedikit terguncang mentalnya, kita bisa meyakinkan dia lagi seperti yang ada di slide ini nomor 14, menilai dan membangun self confidence. Nah, sebagai pelatih atau sebagai guru yang mungkin menyaksikan siswa kita sedang bertanding pada saat O2SN ataupun kita sebagai pelatih melihat atlet kita sedang bertanding, kemudian dia merasa tidak percaya diri, alangkah bagusnya kita meyakinkan kembali, membangkitkan kembali ingatan dia, semangat dia, kemudian mengingat-ingat bahwa dia sudah melakukan latihan yang keras hanya untuk pertandingan ini. Kita bangun lagi mentalnya, kita berikan dia keyakinan, kepercayaan bahwa dia mampu dengan dirinya sendiri. Yang lain nggak usah dipikirin gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin itu saja dari saya, Kak. Mungkin dari kelompok saya ada yang mau menambahkan. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Kak Nabila. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, maka akan kami tutup sesi ini. Dalam 5, mungkin sudah cukup. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon ditinggalkan setelah selesai presentasi kami. Terima kasih banyak teman-teman. Cukup sekian itu saja dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.